Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 rancangan percobaan akan membawakan materi rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap atau bisa yang disebut dengan RAKL. Apa itu rancangan percobaan faktorial atau yang disebut RAKL? Yang pertama, perlakuan yang dicoba merupakan kombinasi antara taraf-taraf beberapa faktor lebih dari 2 faktor. Yang kedua, faktor-faktor yang dilibatkan bersifat saling bersilang, bukan tersarang. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang dihadapi tidak homogen. Sumber ketidakhomogen dapat dihomogenkan dengan sistem blok satu arah. Bagan percobaan. Perlakuan varietas kali dosis pupuk N sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Varietas F1, F2, F3. Dosis pupuk N, N0, N1, N2, N3. Ulangan sebanyak 3 kali. Kondisi lahan tidak rata tetapi miring dengan sudut kemiringan tertentu. Oleh karena itu perlu dibentuk 3 kelompok lahan yang relatif homogen. Pengacakan perlakuan. Bangkitkan bilangan acak untuk memilih kelompok, kemudian lakukan langkah-langkah berikut untuk menentukan posisi perlakuan. Yang pertama, beri nomor setiap kombinasi perlakuan 1 sampai 12. Misalnya, yang pertama F1N0, yang kedua F1N1, yang ketiga F1N2, yang keempat F1N3, yang kelima F2N0, yang keenam F2N1, yang ketujuh F2N2, yang kedelapan F2N3, yang kesembilan F3N0, yang ke-10 F3N1, yang ke-11 F3N2, yang ke-12 F3N3. Yang kedua, beri nomor petak lahan pada kelompok terpilih 1 sampai 12. Terus yang ketiga, pilihlah bilangan acak 3 digit sebanyak 12 bilangan, kemudian petakan nomor perlakuan 1 sampai 12. Peringkatkanlah bilangan-bilangan acak tersebut. Yang keempat, petakanlah perlakuan-perlakuan pada unit-unit percobaan dalam kelompok terpilih sesuai dengan peringkat bilangan acak. Nah, sebagai ilustrasi layout seperti ini, yang perlu diperhatikan di sini, misalnya di blok 1, tidak ada satupun perlakuan yang berulang di sini. Berarti setiap perlakuan hanya muncul sekali. Berarti kedua belah perlakuan ada di sini. Kemudian di blok 2 tidak ada satupun perlakuan yang berulang. Kedua belas perlakuan di sini. Blok 3 sama dengan yang lain, bahwa aturannya semua perlakuan ada, tidak ada perlakuan yang berulang. Selanjutnya kita masuk ke model linear adiktif dari rancangan faktorial RAL. Nah, di sini kalau diperhatikan, itu yang membedakan dengan rancangan faktorial RAL, itu ada penambahan satu sumber keragaman, itu adalah roka. Jadi roka ini merupakan pengaruh dari blok yang kita gunakan. Nah, penjelasan bisa dicermati itu karena hanya yang baru di sini hanya roka saja. Asumsinya bahwa komponen acak di dalam model ini itu menyebabkan normal dengan parameter pusat di 0 dan ragam sigma F kuadrat. Kemudian untuk menguji hipotesis, kita membutuhkan alat bantu berupa tabel sidik ragam. Struktur tabel sidik ragamnya seperti ini. Dan di sini sumber keragamannya menambah sumber keragaman baru yaitu blok. Nah, berarti sekarang sumber keragaman yang mengurangi keragaman tetap itu ada A,
B, AB interaksi A dengan B, blok dan galat. Sedangkan AB dan AB itu merupakan keragaman-keragaman di dalam perlakuan. Kemudian derajat bebasnya ini, nah jadi karena ada keragaman baru R-1 itu yang disumbangkan oleh blok, maka keragaman galat derajat bebasnya berkurang sebesar R-1 yang sebelumnya pada rancangan faktorial RAL. Derajat bebasnya itu adalah AB dikalikan dengan R-1. Di sini tidak ada pakai -1, sedangkan di dalam rancangan acak kelompok karena ada keragaman antara blok dengan derajat bebas R-1, maka di sini berukuran sebesar -1. Maka si jumlah kuadrat JK berarti di sini ada JKA, JKB, dan seterusnya sampai JKT. Kuadrat tengah ada A, T, dengan di sini KTA, KTB, KTA B, KTK. Di sini menggunakan K karena B sudah dipakai. Kemudian K disingkat dari kelompok ATQ. Kemudian F itu merupakan hasil antara keragaman yang diuji. Misalnya menguji keragaman apakah pengaruh dari A, maka ini bisa diuji dengan menggunakan status uji F untuk memperbandingkan keragaman antara A dibagi keragaman keseluruhan dalam perlakuan itu. Notasinya KTG. Kemudian untuk menguji apakah ada pengaruh P, berarti ada keragaman antara taraf-taraf faktor B dibagi dengan keragaman di dalam perlakuan. Hipotesisnya, pengaruh utama faktor A H0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0. Jadi faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1 I di mana A1 tidak sama dengan 0. Pengaruh utama faktor B H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0, di mana faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada 1 I di mana B tidak sama dengan 0. Dan yang berikut pengaruh sederhana interaksi faktor A dengan faktor B. H0 sama dengan AB 1 sama dengan AB 12 sama dengan, dan seterusnya sampai AB yang terakhir sama dengan 0, di mana interaksi dari faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada sepasang I dan J di mana AB, IJ tidak sama dengan 0. Pengaruh pengelompokan H0 sama dengan P1 sama dengan P2 dan seterusnya sama dengan 0. Blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1K di mana PK tidak sama dengan 0. Jadi langkah-langkah perhitungan jumlah kuadrat. Yang pertama,
mencari FK sama dengan Y kuadrat dibagi ABR. Dan untuk mencari JKT sama dengan sigma YIJK kuadrat dikurangi FK. Dan untuk mencari JKA, sigma Y kuadrat dibagi BR kurang FK. Mencari JKB, sigma YJ kuadrat dibagi AR dikurangi FK. Dan untuk mencari JKAB sama dengan JKP dikurangi JKA dan dikurangi JKB. Untuk mencari JKP, sigma YIJ kuadrat dibagi R dikurangi FK. Untuk mencari JKK, sigma YK kuadrat dibagi AB dikurangi FK. Dan untuk mencari JKG sama dengan JKT dikurangi JKP dikurangi JKK. Baik, jadi ilustrasinya, seorang peneliti mengkombinasikan penambahan seng dengan minyak ikan ke dalam pakan sapi untuk mempengaruhi pertambahan berat badan sapi kilogram per ekor per hari. Kombinasi perlakuan yang dicobakan sebanyak 12 kali. SE sama dengan 0,25, 50, 75, dan SM sama dengan 0, 0,15, dan 3,0, di mana setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Pengulangan perlakuan dilakukan dalam bentuk kelompok karena pengulangan perlakuan dilakukan dalam waktu yang berbeda. Datanya diperoleh seperti terlihat pada program berikut. Baik teman-teman, yang berikutnya adalah data pengamatan berat badan atau bisa yang disebut dengan data pengamatan. Kalau untuk menghitung jumlah kuadrat dalam menyusun tabel sidik ragam berdasarkan informasi ini, kita bisa menghitung yang pertama dari faktor koreksi dan jumlah kuadrat total. Dan untuk faktor koreksinya, kita bisa masukin semua angka yang terdapat pada slide. Baik, langkah berikutnya adalah untuk menghitung faktor koreksi masing-masing, kita buat tabel baru. Ini adalah rekap total perlakuan dari angka 1477 didapat dari 0 suplemen shell. Jumlah kuadrat seng 5974 dibagi dengan banyaknya pengamat untuk sel dosis 0 yang terdiri dari 3 blok dibagi 9, dijumlahkan dan dikurangi faktor koreksi. Dan yang terakhir adalah kita membuat tabel sidik ragam, sumber keragamannya yang terdiri dari 5, dan sumber keragaman dengan menggunakan model hierarki, seperti yang teman-teman lihat pada slide. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.